Inilah kota Jakarta. Kota dengan perpaduan pusat kehidupan yang terus berubah dan berkembang. Berjalannya waktu, Jakarta telah tumbuh menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Dengan gedung pencakar langitnya yang menjulang tinggi, Jakarta bukanlah hanya sekedar gedung-gedung tinggi, tetapi kota dengan jutaan cerita yang berlangsung setiap hari, mulai dari budaya dan kehidupan sosial yang berlimpah. Keberagaman kesenian Indonesia merupakan keindahan yang diwariskan hingga saat ini. Kali ini saya akan memperkenalkan kesenian Bali yang berada di Jakarta Timur, lebih tepatnya di Pura Mustika Dharma Cijantung. Di Jakarta, kita juga akan menemukan pura Hindu yang indah. Pura ini adalah tempat pemujaan dan meditasi bagi umat Hindu yang tinggal di sini. Jakarta sebuah cermin keberagaman Indonesia yang kaya. Ini adalah tempat di mana berbagai budaya dan agama berkumpul serta hidup berdampingan dalam harmoni. Jakarta bukti bahwa keanekaragaman adalah kekuatan yang mempersatukan dan menghormati. Pura Mustika Dharma Cijantung, sebuah penjaga budaya dan tempat pemujaan, adalah tempat yang menjadi jantung dan roh dari cerita kita kali ini. Pura Mustika Dharma adalah sebuah perpaduan artistik dan spiritual yang menjulang di tengah urbanisasi modern yang berada di Cijantung. Arsitektur megah dengan atap khas Bali dan hiasan ukiran memberikan kesan pertama tentang keanggunan dan kekuatan tempat ini. Selain digunakan untuk tempat beribadah, di Pura Mustika Dharma ini memiliki sebuah kelompok komunitas yang bernama Gita Mustika Budaya Cijantung, yang dimana kelompok komunitas tersebut yang hidup berdampingan dengan pura ini berbagi cerita dan perspektif tentang betapa pentingnya Pura Mustika Dharma dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bercerita tentang sejarah Bleganjur. Bleganjur itu berasal dari kata bale dan ganjur. Bale itu artinya pasukan atau ya pasukan, dan ganjur itu berarti berjalan. Jadi musik yang dulunya dipakai untuk sebuah ritual untuk jalan, ya. Seperti ngaben biasanya melasti. Kalau untuk di Baleganjur itu sendiri, dia memiliki ciri yang khusus karena Baleganjur itu dulunya adalah sebuah konsep dari bebonangan atau sering disebut dengan bonang, yang biasanya menggunakan alat musik yang dipukul atau perkusi yang lebih ke keselarasan untuk memukul sih. Itu untuk dasar-dasar perbedaan khasnya dari Bleganjur itu menggunakan bebonangan itu sendiri.
Kalau untuk Balaganjur itu sendiri, kegunaannya dia pertama yang pasti untuk mengiringi dari eh, eh, kegiatan agama tersebut. Nah, biasanya lebih sering digunakan untuk sarana ngaben dan melasti, tapi di zaman kemajuan zaman ini sudah beralih fungsi juga sebagai sarana untuk perlombaan dan kreasi untuk anak-anak muda biasanya. Awalnya saya ngelihat ke orang tua saya yang ikut main Balaganjur, terus para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pura ini, terus juga yang ada di TV. Kebetulan juga waktu saya ke Bali saya lihat juga iring-iringan Balaganjur, jadi itu kayaknya tertarik aja gitu ngeliatnya, kayak kok keren banget sih ini gitu. Jadi tertarik pengen bisa main gitu. Padahal kan kelihatannya susah banget gitu kan. Kesenian itu menurut saya sangat penting, dan juga saya selaku muda-mudi Hindu seharusnya juga melestarikan kebudayaan Hindu ini. Gamelan Bali itu lebih umum dan mengkhususnya dia itu ke gamelan Balaganjur. Gamelan Bali itu di dalamnya itu ada Balaganjur. Di dalam gamelan Bali ada yang namanya gong kebiar, ada namanya salonding, ada namanya Balaganjur. Itu berbeda lagi. Awal mulanya saya waktu itu saat masih duduk di bangku sekolah dasar, dan saya sering mendengarkan kesenian gamelan Bali dari kaset, dari video, dan dari situ saya mulai ada tertarik dan jadi hobi untuk saya sendiri. Caranya bagi waktu justru saya merasa menganggap seni yang saya jalankan saat ini, khususnya di seni tabuh ini, itu jadi satu wadah untuk saya refreshing. Jadi di mana saya punya waktu, itu benar-benar biasanya saya manfaatin untuk di hal-hal yang berhubungan dengan seni-seni ini. Jadinya saya nggak ngerasa terbebani sih, nggak ngerasa susah untuk gimana ngatur waktunya, karena ketika orang udah hobi, udah senang, waktu itu bukan jadi masalah sih kalau menurut saya. Kalau untuk jadwal yang pasti di sini setiap hari Rebu itu kami ada jadwal untuk latihan Balaganjur. Di hari Jumat itu latihan gong kebiar. Jadi ada variasi latihan di sini supaya teman-teman di sini yang di GMB tidak bosan seperti itu. Kalau dari prestasi GMB sendiri, Astungkare sampai di tahap ini kami masih dipercaya menjadi juara 1 di tingkat Jabodetabek, dan baik dari segi Balaganjur maupun guntangan maupun kebiar, bukan bermaksud membesar hati atau tinggi hati atau sombong, tapi kenyataannya kami masih ada di zona 1. Walau untuk karakter murid di sini jujur saja cukup baik ya, di segi sisi mereka semangat, sudah itu support dari orang tua, sangat mendukung sekali untuk teman-teman di sini berproses. Jadi kalau kami lomba misalkan, orang tuanya pun sangat semangat untuk memberikan support, baik dari segi kepercayaan maupun dari finansial juga sangat baik di sini untuk di tim GMB. Kesan sebagai pelatih kepada teman-teman di sini yang di GMB, tetaplah semangat bersama,
tetap semangat belajar, semangat berproses, jangan pernah yang namanya bosan, jangan pernah namanya capek untuk melestarikan budaya Bali. Bagi siapapun generasi muda, khususnya generasi muda Bali yang ada di manapun itu, khususnya kalau kami di sini kebetulan kami ada di luar Bali, jangan sekali-sekali untuk melupakan tradisi dan budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Jadi sebisa mungkin tetap cintai budaya kita, kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan kita.